Berikutnya kita akan membahas tentang hubungan antar himpunan. Hubungan yang pertama adalah saling lepas. Ada dua buah himpunan atau lebih, hubungannya mereka adalah saling lepas. Apa yang disebut dengan saling lepas? Dua buah himpunan dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tersebut tidak memiliki anggota yang sama. Nah, kalau digambarkan dalam diagram Venn, kalian perhatikan hubungan saling lepas itu seperti ini ya. A-nya dan B-nya terpisah lingkarannya, tidak beririsan. Nah, simbol himpunan saling lepas biasanya ditulis dengan A garis miring 2 atau double garis miring B. Itu yang disebut dengan saling lepas. Contoh himpunan atau contoh soal yang saling lepas adalah sebagai berikut. S adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. P himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Sedangkan Q himpunan bilangan genap kurang dari 10. Pertama-tama sebelum kalian membuat diagram Venn, selalu kalian daftarkan dulu anggotanya. Himpunan S, himpunan bilangan cacah kurang dari 10, berarti mulai dari 0. Ingat 10-nya tidak termasuk ya kalau kurang dari. Berarti anggota S apa aja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian P, himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti kita mulai dari angka 1 bilangan ganjil. Yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan Q adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Berarti Q mulai dari 2, 4, 6, dan 8. Coba kalian perhatikan antara himpunan P dan Q. Apakah ada anggotanya yang sama? Di P13579, Q2468. Ternyata tidak ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama, kesimpulannya himpunan P dan Q adalah saling lepas. Simbolnya seperti ini ya. Kita mulai menggambar diagram Venn-nya. Kita buat himpunan semesta, kemudian dua lingkaran P dan Q yang saling lepas. Kalian mulai masukkan anggota-anggotanya masing-masing. Anggota P 1, 3, 5, 7, 9. Jangan lupa selalu diberi tanda titik ya di setiap bilangan. Himpunan Q 2, 4, 6, 8. Nah, setelah ditulis himpunan P dan Q, kita perhatikan himpunan semesta yang belum disebutkan oleh P maupun Q. Kita tuliskan di luar dari lingkaran itu ya. Ternyata di sini anggota semesta yang belum ada adalah angka 0. Oke, anak-anak, berarti kalian tuliskan angka 0 di luar kedua lingkaran. Soal kedua, dalam satu kelas terdapat 30 siswa. 10 siswa hanya suka makan bakso. 15 siswa hanya suka makan somai. Gambarkan diagram Venn dari soal di atas. Perhatikan kalau di sini ada kata-kata hanya atau saja. Kadang-kadang ada soal yang mengatakan hanya suka makan bakso, atau ada di buku lain ditulis 10 siswa suka makan bakso saja. Itu maksudnya sama ya. Berarti cara membuatnya adalah seperti ini. Kalian buat semesta dulu, himpunan semesta, kemudian kalian buat dua buah lingkaran bakso dan siomay. Nah, bagaimana beririsan atau tidak? Kalau hanya, berarti keduanya tidak bertemu atau beririsan. Kalau hanya ya, perhatikan itu. Berarti kedua lingkaran itu adalah saling lepas. Yaitu hanya suka bakso 10, hanya suka somai 15. Karena jumlah anggotanya 30 siswa, berarti ada berapa yang tidak suka bakso maupun somai? Kalian jumlahkan dulu 10 tambah 15, 25. Berarti jumlah siswa 30 dikurang 25. Hasilnya adalah 5 orang yang di luar suka bakso dan somai. Hubungan antar himpunan yang kedua adalah saling berpotongan atau beririsan. Dua buah himpunan dikatakan saling berpotongan jika memiliki sedikitnya satu atau beberapa anggota yang sama. Ingat ya, berarti ada anggotanya yang sama. Minimal satu. Nah, simbol himpunan saling berpotongan ditulisnya seperti ini ya anak-anak. A irisan B, seperti ini tulisannya, simbolnya. Lalu kita mulai buat diagram Venn-nya. Kalau untuk hubungan
A dan B yang beririsan atau berpotongan, gambar diagram Venn-nya seperti ini ya. Kedua lingkarannya saling berpotongan. Oke, kita langsung ke contoh soal tentang himpunan berpotongan atau beririsan. Himpunan S adalah himpunan bilangan bulat antara 0 dan 10. Himpunan A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 9. B adalah himpunan bilangan genap kurang dari 9. Yang tadi yang A-nya bilangan prima, yang B-nya bilangan genap. Oke, pertama-tama kita buat daftar dari anggota masing-masing. Himpunan S, bilangan bulat antara 0 dan 10, berarti antara itu 0-nya dan 10-nya tidak masuk. Berarti bilangan bulatnya apa aja? Iya, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian untuk himpunan A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 9. Bilangan prima kurang dari 9, berarti 9-nya tidak masuk ya. Bilangan prima apa aja? 2, 3, 5, dan 7. Untuk B adalah himpunan bilangan genap kurang dari 9. Berarti B-nya adalah 2, 4, 6, dan 8. Oke. Kalian perhatikan antara himpunan A dan B. Apakah ada himpunannya yang sama? Kita perhatikan A adalah 2357, B 2468. Oh, ternyata ada yang sama, Bu, yaitu angka 2. Ada satu yang sama. Kesimpulannya kalau ada yang sama, berarti A itu beririsan dengan B. Berarti anggota A irisan B adalah 2, ditulis seperti itu. Baru kita buat diagram Venn-nya. Ingat kalau beririsan berarti kedua lingkarannya berpotongan ya di tengah-tengah. Himpunan A dan B. Kita lihat dulu nih, yang beririsannya apa anggotanya. Ternyata A irisan B 2, berarti kalian tulis angka 2-nya itu di tengah-tengah irisannya ya. Setelah 2 sudah masuk, baru kalian cek satu-satu anggota A itu apa aja. 2, 3, 5, 7. Oke, di dalam lingkaran A itu harus ada angka 2, 3, 5, 7. Nah, di dalam lingkaran A ini ternyata sudah ada angka 2-nya. Berarti kalian tulis 3, 5, 7. Ingat, yang lain kalian tulis masih dalam lingkaran A, tapi tidak boleh di dalam irisannya. Ya, yang di dalam irisan hanya 2. Oke, begitu juga di dalam irisan dalam himpunan B. Ternyata himpunan B itu ada 2, 4, 6, 8. 2-nya sudah ada di dalam lingkaran B. Tinggal 4, 6, dan 8. Kalian perhatikan baik-baik. Nah, setelah itu kita cek nih yang himpunan semestanya apa aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang himpunan semesta itu bilangan yang sudah ada di dalam lingkaran, kalian tidak perlu tulis lagi. Yang tidak ada di dalam himpunan A dan B baru kalian tulis. Dan itu pun ditulisnya di luar lingkaran. Ternyata dari sini yang belum masuk adalah angka 1 dan angka 9. Oke, begini ya gambar diagram Venn-nya anak-anak. Soal kedua, dalam suatu ruangan ada 24 orang yang sedang membahas hobi mereka. 10 orang menyukai traveling, 15 orang menyukai olahraga, 5 orang menyukai traveling dan olahraga. Buatlah diagram Venn-nya. Oke, kalian perhatikan lagi, total jumlah orangnya ada 24. Oke, Nana, pertama-tama kalian cari dulu berapa jumlah orang yang menyukai keduanya, yaitu traveling maupun olahraga. Ternyata ada 5 orang yang menyukai traveling dan olahraga. Berarti T irisan O sama dengan kurung kurawal 5, tutup kurung kurawal. Itu simbolnya. Sekarang kita buat gambar diagram Venn-nya. Di sini karena dia beririsan, kalian membuatnya seperti ini ya, seperti biasa kalau beririsan berarti kedua lingkarannya beririsan. Yang satu dinamakan travel, lingkaran yang kedua dinamakan olahraga. Nah, kalian letakkan angka 5 di irisannya atau di tengah-tengah. Kemudian kalian cek lagi. Di sini dikatakan 10 orang menyukai traveling. Berarti dalam lingkaran traveling harus ada 10. Karena sudah ada angka 5, tinggal sisanya adalah dikurang. 10 dikurangi 5. Berarti kalian tulis angka 5 ya di lingkaran traveling. Untuk di lingkaran olahraga, sini dikatakan ada 15 orang menyukai olahraga. Berarti dalam lingkaran olahraga sudah ada angka 5, tinggal 15 dikurangi 5. Berarti kalian tulis 10.
di lingkaran olahraga juga. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kalian jumlahkan yang ada di kedua lingkaran. Ada berapa sih angkanya? 5 tambah 5 tambah 10. Ternyata hasilnya 20. Sedangkan dalam ruangan katanya ada 24 orang. Berarti masih ada 4 orang yang belum masuk lingkaran. Nah, kalian baru tuliskan angka 4 di luar kedua lingkaran tersebut. Gambar diagram pennya seperti ini ya anak-anak. Hubungan yang ketiga adalah himpunan yang sama. Dua buah himpunan dikatakan sama jika semua anggota A sama dengan anggota B. Ingat, sama itu persis. Anggota yang A semuanya juga ada di anggota B. Sama persis jumlahnya maupun anggotanya. Simbol dua himpunan yang sama ditulis dengan A sama dengan B. Gambarnya adalah seperti ini, kalian perhatikan. Himpunan S seperti biasa dibuat dengan kotak. S ditulis pojok kiri atas. Nah, karena sama berarti kita cuma ada atau kita buat satu lingkaran aja. Cuma satu lingkaran itu mewakili A dan B. Jadi seperti ini persis ya gambarnya, Nana. Kita langsung ke contoh soal untuk himpunan yang sama. S adalah himpunan yang berisikan huruf K, U, S, A, M. Sedangkan P kurung kerawal S, A, K, U. Himpunan Q adalah K, U, A, S. Kalau kalian buat diagram Venn-nya seperti apa? Kita perhatikan dulu nih. Perhatikan baik-baik. Ada huruf S di P. Ternyata di Q juga ada huruf S. Walaupun mereka bertukar-tukar tempat, tapi sebenarnya mereka sama. A-nya ada di P, A juga ada di Q. Kemudian K, huruf K juga ada di P maupun di Q. Huruf U juga sama, ada di P dan di Q. Berarti anggota himpunan P dan Q sama persis. Jumlahnya ada 4, anggotanya pun sama, yaitu S, A, K, U. Kalau begini berarti kedua himpunan itu sama, P sampai dengan Q ya. Nah, di sini tinggal kalian cek. Huruf atau himpunan semestanya adalah kusam. Ada nggak yang belum disebutkan dalam lingkaran ini? K, U, S, A, M. Ternyata lingkaran semestanya atau himpunan semestanya ada yang belum disebut, yaitu huruf M. Nah, kalian buat M-nya di luar lingkaran, huruf M. Iya, itulah gambar atau diagram Venn-nya. Hubungan himpunan yang keempat adalah himpunan bagian. Himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian B jika semua anggota A termasuk anggota himpunan B juga. Itu yang disebut himpunan bagian ya. Semua anggota yang A ada di B atau semua anggota B ada di A. Tapi bedanya dengan himpunan yang sama yang tadi, A dan B jumlah anggotanya sama ya, persis sama. Misalnya A ada 5, B juga ada 5. Itu sama dengan ya himpunan yang sama. Tapi kalau himpunan bagian, walaupun semua anggota A ada di B, tapi jumlah anggota himpunan A dan B beda. Misalnya anggota A-nya ada 5, anggota B-nya bisa ada 6, ada 7, ada 8, atau seterusnya. Oke? Nah, simbolnya himpunan A bagian dari himpunan B adalah ditulis seperti ini anak-anak ya. A adalah himpunan bagian dari B. Kemudian gambar diagram Venn-nya seperti ini. Jadi kalau A himpunan bagian B, ingat A himpunan bagian dari B, A yang di sebelah kiri. Berarti dalam gambar diagram Venn-nya lingkaran A ada di dalam lingkaran B. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang contoh soal yang merupakan himpunan bagian. S adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 8. Sedangkan A adalah himpunan bilangan prima antara 1 dan 7. Himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 7. Oke, kita daftar dari setiap himpunan ini. S-nya himpunan bilangan cacah kurang dari 8, berarti 8-nya tidak masuk. Cacah dimulai dari angka 0. S adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan A adalah himpunan bilangan prima antara 1 dan 7. 1 dan 7-nya tidak masuk. Bilangan primanya berarti 2, 3, dan 5. Sedangkan B adalah himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 7. Nah, 1 dan 7 tidak masuk, berarti himpunan bilangan ganjilnya hanya ada 3 dan 5 untuk himpunan B. Oke, baru kalian perhatikan nih anggota A dan B-nya. A 235, B 35.
Ternyata B anggotanya semua ada di A, yaitu 3 dan 5. Sedangkan A jumlah anggotanya tetap lebih besar dari B. Nah, ini yang disebut dengan B adalah himpunan bagian dari A, ya. Bukan A himpunan bagian B, tapi B himpunan bagian A, karena semua anggota B ada di A. Gambarnya berarti yang lingkaran B-nya yang ada di dalam lingkaran A. Kalian tulis dulu nih yang B-nya 3,5. Ya, 3 dan 5 di dalam lingkaran B. Nah, lingkaran A, karena A adalah 2, 3, 5. Nah, di dalam A itu sudah ada tuh 3, 5-nya. Berarti yang sisanya kalian tulis masih di lingkaran A, tapi di luar lingkaran B itu angka 2-nya. Oke, perhatikan ya baik-baik. Barulah kita cek dengan himpunan semestanya. Anggota himpunan semesta yang tidak ada di dalam lingkaran A maupun B. Ternyata adalah 0, 1, 4, 6, dan 7. Perhatikan diagram Venn-nya. Soal kedua. P adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan Q adalah 1, 3, 5. Himpunan R 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan himpunan S adalah 4 dan 5. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Q himpunan bagian dari R, S himpunan bagian dari Q, S himpunan bagian dari R bukan himpunan bagian dari P, Q bukan himpunan bagian dari P bukan himpunan bagian dari R. Oke, kita bahas satu per satu. P adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, Q 1, 3, 5. R 1, 2, 3, 4, 5, S 4, 5. Kalian perhatikan. Q himpunan bagian R, benar atau salah? Kita perhatikan Q-nya. Q-nya itu 1, 3, dan 5. Sekarang kita perhatikan R-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada nggak Q yang 1, 3, 5 itu di dalam R? Ketiga-tiganya. 1, 3, dan 5. Ada nggak di R? Oh, ternyata ada. Berarti benar Q adalah himpunan bagian dari R. Jawabannya benar. Nah, untuk S himpunan bagian Q, kalian perhatikan S-nya. S-nya itu ada 4, ada 5. Q-nya ada 1, 3, 5. Ternyata si S ini tidak semuanya ada di Q, yaitu angka 4. Nggak ada kan di Q angka 4, berarti kesimpulannya S bukan himpunan bagian Q, atau itu salah jawabannya. Sekarang S himpunan bagian dari R. Perhatikan lagi. R-nya 1, 2, 3, 4, 5, S-nya 4, 5. Berarti si S ini 4, 5 ada semua nggak di R? Oh, ada di R 4 dan 5. Berarti S himpunan bagian dari R adalah benar. Sekarang R bukan himpunan bagian dari P. R-nya 1, 2, 3, 4, 5. P-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian perhatikan nih. R 1, 2, 3, 4, 5. Ada semua nggak di P? Oh, ada Bu, ada semua. Kesimpulannya R himpunan bagian dari P. Nah, kalau di sini kan tulisannya R bukan himpunan bagian dari P. Berarti kesimpulannya salah. Sekarang Q bukan himpunan bagian dari P. Q 1, 3, 5. Oh, Q juga ada semuanya di P nih. Yaitu 1, 3, 5 ada semua di P ya. Kalian perhatikan. Berarti Q adalah himpunan bagian dari P. Berarti Q bukan himpunan bagian dari P itu salah. Salah ya. Oke. Terakhir, P bukan himpunan bagian dari R. P itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. R 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya. Semua anggota P nggak ada semuanya di R. Yaitu angka 0 nggak ada ya di R ya. Nah, berarti P bukan himpunan bagian dari R adalah benar. Pembahasan berikutnya adalah himpunan bagian dari suatu himpunan. Dari suatu himpunan kita dapat menghitung banyaknya himpunan bagian. Sebagai contoh ya anak-anak. Himpunan P adalah A, B, dan C. Sebutkan himpunan bagian dari P, berapa banyaknya himpunan bagian dari P. Jadi pertanyaannya ada dua ya. Kalian disuruh sebutkan himpunan bagiannya dan suruh hitung berapa banyaknya himpunan bagian dari P. Oke, kita sebutkan dulu jawaban pertama. P adalah A, B, C. Anggota P berarti ada 3, yaitu A, B, dan C. Kita hitung mulai dari yang anggotanya 0 atau kosong. Itu selalu dihitung. Jadi selalu jangan lupakan
himpunan kosong untuk menghitung himpunan bagian. Nah ya, himpunan bagian. Oke, banyaknya anggota 0 adalah 1, yaitu himpunan kosong. Itu dihitung 1 ya, himpunan kosong itu. Oke, sekarang yang banyaknya anggotanya 1. Yaitu berarti kalian pisah-pisah anggotanya ya. Kalau 1 berarti A sendiri, B sendiri, C sendiri. Itu yang disebut dengan banyaknya anggota 1. Sekarang banyaknya anggotanya 2. Berarti ada A, B, A, C, B, C. Berikutnya banyaknya anggota 3, yaitu A, B, dan C. Itu yang disebut sebagai sebutkan himpunan bagiannya. Ya, berarti kalian sudah sebutkan nih, himpunan kosong, himpunan A, B, C, A, B, A, C, B, C. Terakhir adalah A, B, C. Berikutnya kita akan menghitung banyaknya himpunan bagian dari P. Oke, dari yang tadi kalian tulis, yang kalian sebut anggotanya masing-masing, itu kalian hitung aja jumlahnya ada berapa himpunan bagian dari P-nya. Oke, kita perhatikan nih. Yang pertama tadi himpunan kosong, dihitung 1. Yang kedua A, hitung 2. B, 3. C, 4. A, B, 5. A, C, 6. B, C, 7. Dan A, B, C, 8. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya himpunan bagian dari P adalah 8. Soal kedua, himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4. Sebutkan himpunan bagian dari A dan berapa banyak himpunan bagian dari A. Oke, kita seperti tadi ya, kita sebutkan dulu himpunan bagian dari A. Banyaknya anggota yang 0 ada, yaitu himpunan kosong. Banyaknya anggotanya 1, berarti kita tulis satu-satu terpisah-terpisah. Ada 1, ada 2, 3, dan 4. Sekarang banyaknya anggotanya 2, berarti 1,2, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, terakhir 3,4. Sekarang banyaknya anggota 3. Kita mulai dari angka 1 dulu ya selalu. Berarti 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 4. Selanjutnya 1, 3, 4. Nah, terakhir adalah 2, 3, 4. Itu yang anggotanya 3. Sekarang yang anggotanya 4 adalah 1, 2, 3, 4. Oke, kalian sudah berhasil menyebutkan himpunan bagian dari A. Sekarang kita hitung berapa banyaknya himpunan bagian dari A. Dihitung aja yang kita tadi sudah sebutkan. Dari mulai himpunan kosong itu ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata banyaknya himpunan bagian dari A adalah 16 buah. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang hubungan antar himpunan. Semoga kalian mengerti semua. Sampai jumpa.